الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وتقعد المرأة في الصلاة مفترسا ندما بأن تجلس على قعب يسارها بحيث يلي ظهرها الأرض وتنسب يمينها وتدعو أطراف أعصابها للقبلة وكيف جلست بها أي في جلوس بين سجدتين وفي جلوس التساهل العوام وخرج في جلوس موضع القيام في النافلة أو لأزج في الفريدة zaza. Adapun di antara perbedaan laki-laki dan perempuan di waktu sembahyang adalah bahwasanya duduk perempuan itu pada waktu salatnya adalah muftarisatan, yaitu duduk iftiras. Duduk itu ada dua, ada tiga bang sebenarnya kalau kita sembahyang itulah duduk. Duduk yang pertama adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk seperti tahiyat awal, itu namanya iftiras namanya. Duduk iftiras itu namanya duduk seperti duduk tahiyat awal. Kalau dia tawarruk, duduknya itu namanya duduk tawarruk, itu duduk tahiyat akhir namanya. Duduk seperti tahiyat akhir. Nah, kalau perempuan itu duduknya adalah duduk iftiras jarsidin. Ladban sunat hukumnya. Bi anta jilisa dengan bahwasanya perempuan itu duduk ala ka'bi yasariha. Atas duduknya itu atas buku lali sebelah kirinya. Makanya apa kita sembahyang biasa, pamai kalau biarlah dicontohkan kah Ustaz? Dicontohkan kah itu? Nah, itu duduk seperti biasa. Nah, itulah wayali zahraha al-ardha dan mengiringi akan itu telapak kakinya itu akan bumi jasidin, akan tempat sujud. Wa tansibu yaminaha dan dia meletakkan menegakkan akan sebelah kanannya. Nah, itu wa tadau atrafu asabiha lil kiblati dan dia itu meletakkan ujung-ujung jarinya itu lil kiblati bagi kiblat. Satu orang aja contoh Ustaz ada. Contohkan Ustaz sini Ustaz. Duduk iftirasnya Ustaz. Di mana Ustaz? Di sini kah? Di kelihatan di mana? Kalau ini gisir ini Ustaz supaya kelihatan. Nah, ini gisir ini. Nah, ini. Duduk iftiras. Duduk iftiras Ustaz. Nah, duduk iftiras itu ya seperti ini. Arahnya ke sana aja, Ustaz. Arah ke kamera Bapak. Bisa lah, jangan ke arah ulun. Sini jadi sini, Ustaz. Nah. Duduk iftiras itu seperti ini lah. Bibinan tuh duduknya seperti ini ujar sini kalau sembahyang. Kalau sama laki-laki Bang bolehlah sama aja, boleh aja. Maksudnya tuh kalau iftiras itu ujar sidin ini nah. Ininya diduduki, nah buku lalinya ini diduduki dan telapak batisnya bagian belakangnya ini di bawah. Seperti biasa bang, ininya dicagetakan. Kalau bisa nih kan ininya dicagetakan. Nah, ujung jarinya kayak itu, seperti itu. Ini kalau kita itu duduk iftiras. Kalau tawaruk dan tawaruk. Nah, tawaruk itu bedanya pipi burit yang didudukakan. Pipi buritnya yang didudukan, batis sebelah kirinya dimasukkan ke sebelah kanan. Nah ini kalau hendak bagus seperti ini, kalau hendak bagus. Nah ini kalau hendak bagus, ininya didirikan. Ini sunnah hukumnya mendirikan ini. Ya kayak itu maksudnya telapak yang putihnya ini nah. Kelihatan nggak di kameranya? Kelihatan lah, kelihatan lah. Turunkan kalau udah kelihatan, turunkan miring akan ke bawah.
Nah, kalau dia itu bagusnya, didirikan ini yang putihnya nih karena ini diarahkan ke kiblat. Nah, ininya diarahkan ke kiblat itu. Itu yang paling abdalnya, yang paling bagusnya. Nah, langsung sujud Ustaz, langsung sujud, contohkan sujud. Nah, kalau sujud itu pian harus kayak ini. Nah, ininya telapak betisnya ini Ini jarinya ini harus karena sejadah. Paham pian? Jangan diangkat. Diangkat keduanya. Kada sah sujudnya. Diangkat keduanya atau sebuting. Amunnya kada bang betisnya, kada usah. Atau ininya karas misalnya, ini kada usah. Ini kan yang biasa, yang orang standar. Yang putihnya ini harus karena. Ya itulah. Itu kalau sujud. Jangan diangkat, kalau diangkat kada sah. Kalau diangkat. Jadi harus ini tersentuh. Jadi kita sujud itu 7 anggota yang wajib tersentuh. Ini 1, 2. Sampai telapak yang putihnya ini ininya kada perlu. Nah, habis itu 2 lutut, 4. Habis itu 2 telapak tangan, 6. 7 dahi. Itu waktu sujud. 7 anggota itu wajib kita itu tersentuh tempat sujud kalau kita itu waktu sujud. Nah, habis itu duduk iftiras. Nah, duduk tawarruk namanya seperti ini. Yang tadi duduk iftiras. Itu sudah. Jadi duduknya seperti itu kata beliau. Wa kaifa jalasat pihai fi julusi baina sajadatain wa fi juluti sasaul ahwali wa kaja fi julusi maudi'il qiyam bin nafilati lil ajizi fil faridati. Nah, seperti itulah kalau kita itu sembahyang berduduk. Sembahyang duduk itu seperti duduk tahiyat awal. Kalau pian sembahyangnya berduduk. Jadi berduduknya itu sembahyang seperti itu ya. Seperti duduk iftiras tadi. Kalau kita sembahyang berduduk, misalnya kada bisa berdiri. Kalau kada bisa berdiri lah, duduknya seperti ini. Jadi kalau rukuknya, qiyamnya sama aja qiyamnya. Allahu Akbar. Seperti itu. Takbirnya takbir juga, cuma berqiyam kayak ini. Habis itu kita kalau rukuk sujud, rukuk seperti ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau dia bisa sujud, sujudnya. Paham pian? Rukuknya aja yang direndahkan tadi. Kalau misalnya bisa sujud, sujudnya sembahyang duduk itu, sujudnya. Kalau kada bisa, misalnya di kursi, itu pian di kursi, rendahkan lagi awak pian. Allahu Akbar. Lebih rendah daripada rukuk tadi. Jadi direndahkan sedikit daripada rukuk. Sembahyang sunat itu kan boleh aja berduduk pian. Ini maksudnya sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu itu kada bisa berdiri, berduduk. Tetapi kalau sembahyang sunat, walaupun bisa berdiri, pian boleh berduduk. Pian itu bisa aja berdiri, tapi kada hendak berduduk, bolehlah, boleh sembahyang sunat. Nah, malam ini pengumuman ujar imam sembahyang tarawih kita berduduk kan seberdaan ya, boleh aja. kalau imamnya misalnya kan iyalah boleh aja, karena sembahyang sunat itu boleh aja berduduk. Nah itu bebaring bolehlah, boleh bebaring. Tapi jangan betilantang, bebaring behiring, boleh. Karena waktu takbirnya hadap kiblat dulu, hadap kiblat. Habis itu rukuknya, sujudnya boleh aja lagi berduduk. Karena sembahyang sunat itu di kendaraan pun boleh, di kendaraan. Karena pian belajar ilmunya itulah di kendaraan. Bisa pas menyatang kendaraan lah, takbir Allahu Akbar aja. Tebuat dalam got langsung. Jar guru boleh bang, jar aja sambil berkendaraan. Tapi kada paham hukum fikih. Iyalah waktu takbir Allahu Akbar aja. Kada lepas kendaraan inilah kada kayak itu. Kecuali kita lihai. Di kendaraan ginalah. Jadi ulun ingat kisah lah, ada orang alim. Sidin itulah kada bisa kalau menyahuti orang ini sembahyang mengucap salam pasti mengangkat tangan sidin. Kami menyambut kai assalamualaikum. Sidin itu digelar kai assalamualaikum. Nah, jadi kalau di sana pian bertamu ulun lah. Ulun bertamu pian misalnya kayak assalamualaikum tuh. Assalamualaikum ya kita mana sidin. Sidin pasti mengangkat 2 tangan sidin. Waalaikumsalam ya sidin. Jadi kekanakannya ketujuh bergaya pas sidin ke masjid.
Lalu bersabida nih, Assalamualaikum jak anakan. Waalaikumsalam ya Sidin. Ada ingat lagi kan daerah anu sepida Sidin ini termasuk kagut Sidin. Nah inilah orang kekanakan digayai Sidin. Padahal Sidin orang alim. Cuma kalau menyahoti orang salam pasti Sidin mengangkat kedua tangan Sidin. Assalamualaikum. Hal amalan Sidin itu sebuting ya Bian. Assalamualaikum dan kita tahu tuh kalau ketemu orang kah Assalamualaikum sunnah aja itu. Awak Sidin tuh lama badana. Lama benar. Assalamualaikum ya amalan Sidin. Amalan Sidin itu banyak orang datang pada Sidin minta amaliah. Amaliah Sidin tuh yang nyata itu adalah ifsahus salam. Bila tetamu orang assalamualaikum, tetamu orang assalamualaikum Sidin. Nah itu keistimewaan inilah. Di Bangil tuh samalah. Di Bangil di Jawa Timur itu lah. Di Bangil aja bang lah. Kalau kita ke masjid nih lah tetamu orang tua kakak kanakan gak pasti assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Tetamu tuh menjadi adat mengucapkan salam tuh nah orang. Ada kita nih kemana mang ya? Oh hulu dulu ya. Wah itu orang kita lah. Kada ada assalamualaikum kada. Padahal haji 3 kali sudah. Ada anak mengucap salam. Hai assalamualaikum dari pemangkih Sidin. Laos beneran tahu dengan Sidin itu. Rancak kalau di masjid Sidin assalamualaikum. Nah Sidin itu sebutin ulun madahkan pulang lah. Keistimewaan Sidin itu, keistimewaan Sidin. Kalau Sidin itu bersedekah di masjid. Bersedekah di masjid Sidin kada mau bersedekah. Di masjidnya kada mau Sidin seorang nama masukkan kecilingan. Masukkan kecilingan tuh di kiau Sidin ke kanakan. Sini Sidin. Julungi Sidin duit. Masukkan sini Sidin. Melajari kekanakan tuh Sidin. Melajari kekanakan tuh supaya terbiasa bersedekah. Padahal Sidin dihiga cilingannya, duit Sidin dikeluarkan Sidin, julung kekanakan, masukkan sini Sidin. Dipanggil Sidin kekanakan. Itu. Namun kita kekanakan ini sini kanakan ya. Buah tangan gitu. Aganku mana mang ya? Kekanakan gitu. Agan ulun mana aja? Betakon ya. Sidin supaya orang belajar lah. Jer Sidin aku dulu belajar jer Sidin di bawah perumahan. Menuntut ilmu nih nah, lagi halus, kada boleh orang belajar lagi halus tuh. Jer Sidin aku masuk ke bawah perumahan orang dulu kan tinggi, bawah rumah orang, tungkat rumah orang tinggi, jadi orang belajaran di dalam rumah. Sidin mendengarkan di bawah tuh aku Sidin. Mendengarkan orang pengajian ini di bawah rumah. Nah, rumah orang kan dulu tinggi-tinggi. Itu Sidin. Ilmu alim orangnya lah. Sidin istimewa Sidin itulah. Lama awak Sidin, tangan Sidin lama benar. Rancak ulun salaman dengan Sidin setiap minggu. kalau sembahyangan Jumat biasanya itulah. Wa kaifa jalasat fiha fi ay julusi baina sajadatain wa fi julusi tasahhul awal wa kadza fi julusi mawdi'il qiyam bin nafilati aw li azzi fil faridati zaza amma julusu tasahhul akhir fayusannu. Adapun duduk tasahhud akhir maka disunatkan antajlisa fihi mutawarrikatan, yaitu duduknya tawarruk ya Sidin, seperti yang ulun contohkan duduk tahiyat akhir itu namanya, itu adalah duduk tawarruk namanya. Wa tawarruku kal iftirasi lakin takhruju yasaraha min jihati yaminiha. Duduk tawarruk itu sama dengan duduk iftiras. Tetapi Sidin hendaklah seseorang itu mengeluarkan kaki sebelah kirinya daripada jihad sebelah kanannya. Wa talsiku waraqaha, dan hendaklah ianya merapatkan akan pipi buritnya bil ardi dengan tempat sujud tadi. Fa'in jalasat mutarabiatan masalan jaja. Seandainya perempuan itu hendak duduk, tetapi duduknya bersila aja, boleh aja bersila. Tahiyatnya kita tuh kalau kada bisa misalnya duduk seperti biasa, lalu kita bersila aja. Sembahyang misalnya kada bisa berdiri, lalu berduduknya pilih antara duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kada bisa seperti itu, duduk sembahyang bersila aja. Santai aja kawan sembahyang, bersila, tidak apa-apa, antara bersila aja, kada boleh aja kita sembahyang. Sujudnya Allahu Akbar, rukuknya Sami Allahu liman hamidah, habis itu sujud. Kalau bisa sujud, sujudlah. Kalau betisnya karas misalnya, bunjur, ini aja bunjur. Nah, bunjur, tidak apa-apa sembahyang ini. Kada bisa berdiri karena betisnya
kajung bahasa kita adalah stroke misalnya, ini sembahyang atau kayak ini sembahyang. Apa? Ada kiblat sembahyang. Allah. Orang ni gurai berbungkuk ada bisa aja. Itu je lah, digerakkan sedikit aja. Allah. Kepalanya aja. Rukuknya misalnya kepalanya aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli. Allahu Akbar. Ayat ini ya. Pokoknya sembahyangnya ala kulihal. Atas kebisaan pian seperti apa bisanya. Belum bisanya gurai sambil buka tuh ada sembahyang katanya. Sambil buka. Ada kecuali pian perang, nah boleh pian sembahyang walaupun waktu perang misalnya, boleh je pian sambil berbukahan, enggak ada apa-apa. Wahia itu perempuan bihaji jalasati kulliha karrajul. Walhasil jersidin hal keadaan perempuan itu waktunya duduk, waktu sembahyang seberataannya semuanya itu sama dengan laki-laki. Sudah ada apa-apa Jasidin. Wa la'alla syekhu rahimahullahu taala asyara bima dzakarahu illa raddi maqalahu mawardiyu min antarabi'a antarabi'aha fi julisia maudi al-qiyam afdal. Jadi ada orang yang mengatakan, yaitu Imam Mawardi namanya, mengatakan bahwasanya perempuan itu jarnya lebih afdal Jasidin duduknya itu adalah basila. Ini menurut Imam Mawardi. Jadi kalau seandainya perempuan hendak bersila, berarti yang abdal bersila punya. Perkataannya oleh perempuan itu, aku hakun bersila aja lebih abdal, berarti mengikuti Imam Mawardi. Kalau Imam Syafi'i biasa aja seperti biasa. Nah, itulah. Fakat kalau pisarhil muhajab lam arrahu li gairihi. Jadi dalam kitab Sarah Muhajab Jasidin tidak ada yang mengatakan yang lebih abdal bagi perempuan itu bersila itu kecuali Imam Mawardi. Seluruh ulama mengatakan yang abdal itu sama aja dengan laki-laki. Berduduknya kah sama aja. Berduduknya, kecuali Imam Mawardi aja yang mengatakan bahwasanya bibinan itu abdalnya basila. Wa kalamu Syafi'i wa ashabi yukhalifuhu. Bermula perkataan Imam Syafi'i dan orang yang bermazhab Imam Syafi'i itu membidai, artinya berbeda dengan pendapat Imam Mawardi. Jadi ulama itu pian berbeda-beda pendapatnya. Jadi jangan pian mengatakan misalnya kita satu aja. Makanya belajar fikih ini banyak kitab, makin banyak lagi ilmu kita. Ini bertakbir kayak ini bujur lah guru aja. Bujur aja. Jangan dipadahkan pada sah ini aja. Ada juga Allahu Akbar. Wah, ini orang ahli hakikat ini aja bertakbir. Kada juga sah aja. Ada juga misalnya Allahu Akbar. Kada mengangkat kada Allahu Akbar. Itu lah Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Ada juga orang sah aja karena apa? Karena mengangkat tangan ini hukumnya sunnah hukumnya. Kada wajib mengangkat tangan ini. Ada orang yang kada mengangkat Allahu Akbar. Sama dengan orang itu ada yang kada berkiam. Nah, sembahyang kada berkiam, jangan biar padahkan kada sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kada berkiamnya. Ada. Imam Malik itu sebenarnya kada berkiam misalnya. Kada berkiam sah aja. Jadi kalau pian misalnya melihat orang misalnya sembahyang di tempat orang lah, ada yang kada berkiam, santai aja orangnya kayak ini. Sembahyang. Sambil mengantuk pulang orang sembahyang. Salah sembahyangnya, sah aja nya. Imam kada juga ini. Misalnya seandainya ada yang kayak ini, berkiamnya ada kayak ini. Kalau yang bagusnya itu kan di bawah dada, di atas pusat kayak ini itu yang bagusnya. Seandainya orang tadi kada seperti itu, ya ada juga yang kayak ini, kita melihatkan ya lah. Yang kayak ini. Ada yang kayak ini, Bang. Oh, dinginan ngarannya. Sembahyang subuh ya. Orang dinginan itu. Habis kawin masalahnya. Mandi pulang subuh itu apa pada menggigil sembahyang. Ada seperti itulah. Lakinil musannif masa fi hadhihi bi hidayatin nasih ala maqalahu mawardihi.
Tetapi Jarsidin pengarang kitab ini itu Jarsidin menemukan di dalam kitab Hidayatun Nasih atas sesuatu yang dikatakan oleh Imam Mawardi tadi. Jadi di dalam kitab manapun kadada terkecuali di dalam kitab Hidayatun Nasih yang mengatakan bahwasanya Imam Mawardi mengatakan itu afdal tadi. Ada di dalam kitab Nawaidun Nawasih tadi. Sidin ada perkataan ulama juga di dalam kitab Hidayatun Nasih. Faqala dan berkata al-aula lil mar'ati at-tarbu Jasidin, bahwasanya yang lebih utama bagi perempuan itu adalah basila. Tahu lah pian basila kayak ulun ini, nah basila namanya. Nah, jadi dua buting perkataan itulah di dalam kitab Hidayatun Nasih dan di dalam dan perkataan Imam Mawardi tadi. Dua buting itu ada tetamu Jasidin. Wa qaulul musannif wal mar'atu karrajuli ilal akhir sakitu min ba'din nusi. Adapun perkataan musannif perempuan itu sama dengan laki-laki itu Jarsidin di dalam kitab lain tidak terdapat Jarsidin. Artinya tidak terdapat itu tidak ditulis kalimat al mar'atu karrajuli fi jami'i tadi di sebelah tadilah. Jarsidin kada ditulis, artinya sakitun itu tidak terdapat di kitab lain. Nah, habislah ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi laki-laki semalam itu kalau bertakbir diangkat tangannya seperti ini sampai ke sini, kalau perempuan sampai ke sini. Kalau ruku semalam itu perempuan ini dirapatakan rukuknya. Seperti ini, begitu juga dengan sujudnya. Kalau laki-laki dibuka. Seandainya sama dengan laki-laki sahkah sembahyangnya? Sah. Itu aja perbedaannya. Kalau misalnya bibinian ini. Kalau bibinian lelakian ajan, bibinian kamat aja. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan itu artinya ada yang di sebelum sembahyang, ada di waktu sembahyang. Kalau bibinian mengangkatnya sampai sini aja. Kada dibuka ketiaknya. Kalau lakian dibuka ketiaknya. Itu kalau rukuknya dirapatakan ini bibinian. Kalau lakian dibuka, sujud bibinian dirapatakan, lelakian diranggangakan waktu sujudnya. Nah, kayak itu juga tadi duduknya. Nah, walhasil bilanya sama dengan lelakian sah aja pokoknya sudah. Yang penting sembahyang. Ya itu. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan tadi. Mubahasu salatu jannajati. Nah, kita berpindah bab Jarsidin ini itu membahas masalah sembahyang jenazah, sembahyang mati, orang mati. Hukumnya adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu apabila ada salah seorang mengerjakannya maka yang lain kada berdosa. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu wajib kita melaksanakan sendiri-sendiri. Dalam artian kewajiban kita sembahyang. Seperti Jumat, itu mesti kita yang datang. Jangan berkirim lawan kawan. Mana aja kawan? Jumatan, berkirimlah 2 rakaat aja. Udah bisa. Itu fardu ain hukumnya. Sembahyang maghrib, jangan sembahyangan. Tanggung ya, berkirimnya dulu lah aja. Kada kalau dikirim-kirim makan. Nah, itu kita harus melaksanakan sendiri, itu fardu ain namanya. Kalau fardu kifayah, ya kawan kita sembahyangan, si anu meninggal. Ayo situ harusnya kada bapak. Nah, kada berdosa kita. Kenapa? Karena bila satu orang yang mengerjakannya, maka lain kada berdosa. Ini masjidnya lah. Menurut Imam Syafi'i, sembahyang berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sembahyang berjamaah. Adapun sembahyangnya itu fardu ain hukumnya dengan kita. Sembahyang berjamaahnya, ini sekampungan kita ini, kada ada yang sembahyang berjamaah, maka berdosa sekampungan kita ini. Sekurang-kurangnya berjamaah itu ada imam, ada makmum. Bila ada imam, ada makmum, nah sekampungan itu kada berdosa lagi. Dengan sebab apa? Ada yang melaksanakan fardu kifayah tadi. Nah, begitu juga pian tetamu mayat. Tetamu mayat berduaan di tengah hutan. Mayat ini itu dibawa ke kampung kejauhan, mandi di situ, habis itu dikapani, disembahyangakan, kuburakan di situ, membawanya ngalih, misalnya menjadi masalah nih gue kada bisa seberitaan ulun ni menggawi. Nah, pian bulik kae dulu ke kampung mahabari orang mengangkat itu mayat. Nah, jadi kalau misalnya kita ini di kampung sebelah anggaplah agama lain kan di sebelah kita nih. Itu kada ada di sana yang bisa menyembahyangkannya. Itu wajib kita nang kampung hujan ini
mendatangi ke sana, menggawiakan, melaksanakannya. Amun kada dilaksanakan berdosa kita sekampungan yang ada parak sini. Amun kada bawa mayatnya tuh ke sini. Nah, seperti itulah. Itu namanya fardu kifayah. Sembahyang jenazah ini, sembahyang jenazah. Fardu kifayah bukan fardu ain namanya. Wa furudu salati ala janazah arkanuha ihda ansara. Jadi rukunnya sembahyang sejadah, sembahyang jenazah ini 11 rukunnya sembahyang jenazah. Al awal yang pertama adalah al qiyamu lil qadiri, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Jadi sembahyangnya berdiri, memang berdiri sembahyangnya. Enggak, munnya kada bisa berdiri, berduduk. Bila kada bisa berduduk, berebah. Sama aja dengan sembahyang biasa. Kalau kita kada bisa, itulah fardu kifayah hukumnya. Jadi mampunya itu di sini, kalau mampu berdiri berarti itu. Wa kharaja bil qadiri ala al-jizu kama taqaddama fi kalami alal qiyam fi shalatil maktubati. Jadi kalau kada bisa, sama dengan sembahyang fardu biasa, berduduk, berbaring, berhiring, bertilantang menyembahyangkannya. Nah, itu. Wasani dan yang kedua an-niyatu kasairi salawati, yaitu berniat sebagaimana sembahyang-sembahyang yang wajib biasanya. Wasalisu dan yang ketiga adalah ta'arrud li faridati wala yajibu ta'arrud li kauniha fardul kifayati. Kada wajib jasidin mendatangkan itu karena keadaannya itu adalah fardu kifayah. Jadi ada juga yang mengatakan harus mendatangkan bagi fardunya tadi. Ayaqulu nadban liyusaidal lisanu al-qalba, supaya menolong akan itu lisan tadi, akan hati. Niat itu tetap di dalam hati lah. Jadi usalli fardal kifayati ala hadzal maiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Berarti itulah bolehlah disebutkan fardal kifayati, bolehnya. Ada Bapak. Tapi dalam hati sengaja aku sembahyang ini mayit karena Allah Ta'ala. Seperti itu aja sudah, kada Bapak. Kada usah panjang benar, misalnya waktu takbir itu mengatakan bila jurang barnya ini Allah lillahi ta'ala aja. Kada bar akhirnya lillahi ta'ala terakhirnya. Jadi bagusnya tuh aku sembahyang ini mayit 4 kali bertakbir karena Allah Ta'ala, atau aku sembahyang fardu kifayah karena Allah Ta'ala, atau aku sembahyang atas ini jenazah, atas ini mayit karena Allah Ta'ala. Sudah kada dibuat 4 takbirnya tuh, sudah bisa dibuat kalimatnya, kada apa-apa. Kalau inya perempuan itu ala hajihil maitati. Kalau tidak mau membuat hajihi lawan hazanya itu usalli ala hadzal janajati, seperti itu aja. Sengaja aku sembahyang atas ini jenazah. Kalau nya banyak penggurunya amwat, usalli ala hadhil amwati lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang atas ini mayit-mayit karena Allah Ta'ala. Wah, ada hafal juga guru aja. Banyak mana niatnya. Nah, yang paling mudah tau lah pian, kada berniatan tuh. Sengaja aku sembahyang apa yang disembahyangkan imam. Itu paling nyaman dah. Usalli ala man shalla alaihi imam. Allahu akbar. Dalam hati sengaja aku menyembahyangkan apa yang disembahyangkan imam. Bisa ular gurunya. Ular doang sudah. Laki-laki kah perempuan kah terserahnya. Tidak ada haji haja kan ada. Contoh misalnya kita itu sembahyang mayitnya banyak. Nah, mayitnya banyak, laki-laki kah perempuan kah? Atau satu aja mayitnya tuh, tapi kita kada tahu laki-laki dan perempuan. Usalli ala hadza ala man shalla alaihi imam. Sengaja aku sembahyang apa yang disembahyangkan imam. Laki-laki kah, perempuan kah, 2 kah, 3 kah, banyak kah, terserah aja. Yang penting ulunnya sembahyang mengikut imam apa yang disembahyangkannya. Sudah sah sembahyang jenazah itu, niatnya seperti itulah. Fardan imaman au fardan makmuman au yaqulu makmum usalli ala man shalla alaihi imam. Nah, ini paling mudah. Sengaja aku sembahyang atas orang yang disembahyangkan atasnya itu oleh imam. Ya jero ulun tadi itu paling mudah sudah. Paling mudah itulah. Jadi paling mudah kita tuh sembahyang mayit. Kita ini ampun apa ya handalah. Amunnya kawa ulun ini mau sulakan
orang yang orang yang punya kerukunan kematian ini harusnya sabarataan itu dikursus dulu, dikursus sembahyang mayit. Anggota ikam berapa ya? 1000 Bang Guru aja. Yang sembahyang mayit berapa? 10 ada Bang Guru aja. Kan berapa persen luputnya itu? Harusnya itu yang 1000 itu paling kada 500 yang sembahyang. Paling kada, ampun maaf ulun lah. Ada di daerah ulun tuh melihatlah, wah luar biasa. Kalau di tempat ulun, orang yang 4 fardu kifayah ini sabarataan diberi buku, dijulungi bukunya, dijulungi buku cara sembahyang mayit itu. Kalau kada bisa, kayaknya habis nih, karena meninggal misalnya pagi, malam siang dikuburakan. Itu malam itu harus berkumpul menahlilakan 77.000. 3 malam kah selesainya. Pokoknya ditahlilakan 77 laksa ujar kita. 77.770. Itu di kampung ulun Bang lah. Itu bila meninggal siang dikuburakan, malamnya tuh orang kumpulan menahlilakan seberataan, menggenapakan 70.000 tadi. 7 laksa ujar kita. Dikumpulkan buat nang fardu kifayahnya. Nahlilakan semalaman tuntung, alhamdulillah. Bila 2 malam. Ada juga di daerah lain itu wajib datang. Jadi seikung ini meninggal anggotanya itu ribuan. Jadi kalau ada yang meninggal anggotanya itu ribuan orangnya menyembahyangakan sampai ke jalan menyembahyangakan. Sampai ke jalan. Jadi seberataan itu wajib menyembahyangakan. Ini untung berisi fardu kifayah yang pimpinannya itu alim. Jadi di bawah sini kada boleh kada menyembahyangakan. Jauh kah orangnya, tetap didatangi seberataan. Kayak apa caranya, harus keujur mendatangi, harus menyembayangkan dan langsung di situ ditahlilakan. Jadi kalau orangnya 1000, 70.000 itu 70 kali je seorang la ilaha illallah, la ilaha illallah. 70 kali je 77.000 sudah habis. Itu. Jadi kita itu kalau bisa fardu kifayah itu yang pertama dilajari dulu cara sembahyang fardu kifayah. Yang kedua dilajari cara memandikan mayit. Mandikan mayit karena kewajiban atas mayit itu 4. 1 memandikan, 2 mengkafankan, 3 mensalatkan, 4 menguburkan. Kecuali orang itu mati syahid, kada perlu dimandikan. Ada perlu dimandikan, mati syahid pakaiannya langsung dengan pakaian. Adapun syahid akhirat, syahid misalnya kebakaran, itu tetap seperti biasa. Lamas, mati tenggelam, itu tetap kewajibannya seperti biasa. Dimandikan juga sama, tabrakan dimandikan juga. Itu namanya mati syahid, syahid akhirat namanya. Kalau mati syahid dunia akhirat berperang, berarti orang berjihad kayak buhan Palestina tuh. Itu kan dimandikan orang. Karena niatnya sehari-hari adalah berperang sudah. Niatnya tuh sehari-hari biarnya keruntuhan gedung. Karena di hatinya tuh mujahid namanya. Berperang dengan orang selain daripada agama kita. Itu langsung dikuburkannya aja dengan pakaiannya, dengan darahnya. Dengan darahnya. Makanya paman Nabi di Uhud itu 2013 atau berapa? Itu kan ada banjir di Uhud. Itu paman Nabi Hamzah itu keluar makam Zidin itu. Kelihatan. Bayangkan pian 2013 dahulu berapa? 14.000 tahun, 1400 tahun dah. 2013 kalau kada salah itu karena hujan besar di Uhud itu banyunya dalam, banyu dari gunung itu keluar. Itu karena kuburan paman Nabi di Uhud itu. Darah Sidin itu masih mengalir. Darah paman Nabi itu masih mengalir. Bayangkan yang 1400 tahun sudah 1400 tahun. Karena orang mati syahid itu dia itu hidup, bahasa kita itu. Jadi darahnya masih mengalir biasa aja. Seolah-olah hanyar mati aja. Bukan hanyar mati, masih hidup, darahnya masih mengalir. Artinya darah yang bekas ditusuk oleh Hindun itu, Hindun dibuka jantung Sidin itu, di dada Sidin itu, itu masih mengalir darahnya. Jadi orang mati syahid itu biasanya kada buruk meninggalnya, kada buruk. Sama mudah-mudahan dengan buhan pian inilah seberataan juga. Orang yang menuntut ilmu ni pian matinya mati syahid. Kada ditanya dikubur. Kada ditanya oleh malaikat. Kita nih ketujuh menuntut ilmu mati kena. Mudahan mati syahid. Sudah dijanjikan mati syahid.
Orang yang menuntut ilmu ini walaupun dia tuh matinya di pembaringan, ada waktu menuntut ilmu, tapi niat di hatinya menuntut ilmu, meninggal itu bebas. Bebas dalam artian bebas kada ditanya marab buka atau kada ditanya, mati syahid. Jadi kita ini bujur-bujur niat hati kita ini adalah menuntut ilmu. Supaya apa? Munnya kita meninggal, insya Allah termasuk minas syahidin, termasuk daripada syahid. Jadi kadang mudah kita itu mendapatkan mati syahid. Jadi keparduannya tadi seperti itu. Jadi mendatangkan ujar sidin yang kedua yaitu bagi niat tadi. Wa'lam anna niyatal imam al-imata sunnatun fi salati janajati ka ghairiha illa fil jum'ati fa innaha sartun biha. Ingatkanlah bila menjadi imam itu di sembahyang fardu nih lah. Ulun rancak madahkan nih di sembahyang fardu biasa ataupun di sembahyang fardu kifayah. Meniatakan menjadi imam itu hukumnya sunat. Meniatakan menjadi imam hukumnya sunat. Nah beda pian tuh jadi imam hari Jumat tuh syarat pian lah. Ayahanda ini rancaklah jadi imam Jumat. Tuh pian itu meniatakan menjadi imam itu menjadi syaratnya. Artinya kada sah sidin ini jadi imam bila kada meniatakan jadi imam di hari Jumat itu. Karena syaratnya harus wajib meniatakan menjadi imam kalau hari Jumat. Pahamlah pian sudah. Di hari biasa pian ini meniatakan jadi imam hukumnya sunnah. Bila jadi imam hari Jumat meniatakan menjadi imam hukumnya wajib. Ini bagi imam. Nah bagi makmum bolanglah. Bagi makmum kalau hari Jumat meniatakan jadi makmum itu sunat. Pian makmum meniatakan menjadi makmum itu hukumnya sunat. Tetapi di hari biasa zuhur, asar, maghrib pian wajib meniatakan jadi makmum. Pahamlah pian perbedaannya sudah. Perbedaan. Kalau di hari biasa si makmum hukumnya wajib meniatakan menjadi makmum. Imamnya hukumnya sunat. Tetapi kalau hari Jumat imamnya wajib meniatakan jadi imam, makmumnya sunnah. Pahamlah atas perbedaannya. Engkau diulang-ulang setelah banu kada ingat. Ada ingat kena? Jadi amun sehari-hari ini misalnya pian kada ingat jadi imam Ustaz. Jadi imam kada ingat, zuhur kada ingat menjadikan imam. Si ustaz ni kada dapat pahala jamaah. Si makmum dapat pahala jamaah. Bila ia jadi imam sembahyang biasa, kelupaan meniatakan menjadi imam sembahyangnya sah. Makmumnya bang menyatakan jadi makmum sahnya. Tapi si imam kada dapat pahala jamaah, si makmumnya mendapatkan pahala jamaah. Nah, kayak itu juga pian misalnya sembahyang. Datang orang, kapok orang di belakang lah. Bingung pian nih. Kayak apa meniatakan jadi imam? Misalnya dalam hati kada meniatakan pian jadi imam, sedangkan yang di belakang meniatakan jadi makmum. Maka pian kada dapat pahala jamaah. Si makmumnya mendapatkan pahala jamaah. Jangan betakun ima ditapak orang di belakang. Nah baik ya. Aku nak jadi makmum jangan jadi utang. Ini baru makanya dilihati lah. Mau rancak madahkan inilah. Madahkan itu dilihati kawan ini nang ditapuk ini mengerti kadanya. Ditapak di belakang ini mengerti kada kita tahu tapak ya. Jar-jar yang di muka bingungnya. Anda apa maksudnya nih? Ini adalah jadi perlu juga kita belajar. Sebenarnya ujar ulun rancakkan memadahkan itu. Sering ulun mengatakan kita itu belum bertakbir itu boleh aja berpadah. Belum bertakbir juga kita. Ulun 4 jadi makmum pian. Ya imamnya bonggot misalnya. Misalnya anak bonggot. Ya. Ya berarti boleh berarti. Atau kita ini sama-sama kada tahu langsungnya bertakbir. Allahu Akbar di belakangnya, tapi kita nyaringi. Berarti kita tuh berniat berarti hendak jadi mau jadi makmum. Yang di depan tuh harus paham berarti aku jadi imam. Niatkan aja di hati aku jadi imam. Sudah, jangan bertakbir lagi baru sali bahasa. Mbatapak orang usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi taala. Jangan lagi langsung aja aku jadi imam. Arti itu. Nah, itulah itu perlu kita tahu tuh. Ini kan tahu. Jadi makmum itu ada paham kita kadang-kadang lah. Makmum. Nah,
Wa anna niyatal ma'mum iktida'a al-iktida'al au ittimama itu jadi ittimama aul jama'ata syartun fi salatil janazati wa ghairiha. Adapun kita niat mengikut imam ataupun jadi menjadi makmum itu jadi sidin atau sembahyang berjamaah itu jadi sidin fi salatil janazati wa ghairiha, itu hukumnya apa di sinilah fa inna syartun biha wa anna niyatal itimama adalah wa alam anna niyatal imam al imamata sunnatun, hukumnya sunnah ajalah fi salatil janazati pada sembahyang jenazah, itu sunat aja ila fil jumati kecuali pada masalah sembahyang Jumat. Jadi, nah sampai di sini ada yang bertanya dulu, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Sahkah mengikuti orang yang sembahyang sunat dikira sembahyang wajib? Dikira sembahyang wajib. Kita datang sembahyang zuhur, ternyata orang sembahyang sunat, kita umpat ya di belakang. Sahkah sembahyang kita? Sah hukumnya. Walaupun mengikuti sembahyang sunnah, sah hukumnya. Itulah kada tahu mun orang witir kita wajib, kita misalnya sembahyang isya, walaupun ada yang memulihkan sah tapi hukumnya makruh lah. Orang tuh sembahyang tarawih, itu sembahyang isya apa yang dengannya itu sah aja tapi makruh karena berbeda, tahu sudah perbedaannya. Kalau nya kada tahu tetap hukumnya sah. Sembahyang sunat tadi kan sir begimit zuhur, apakah yang di muka antang aja juga sembahyangnya 2 rakaat habisnya. Kita berdiri aja menambahi salah, sah hukumnya. Orang itu menjamak mengkasar sembahyang 2 rakaat isya. Datang juga orang sembahyang isya. Ini kada musafir, yang diikuti musafir mengkasarnya 2 rakaat. Habis 2 rakaatnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan yang di belakang baru tahiyat awal. Bingungnya hendak salam kurang. Hendak salam kurang 2 rakaat lagi aku ini aja. Berdiri aja nambah 2 rakaat. Salah, sah hukumnya. Terbalik bang, terbalik. Dikira sembahyang tarawih. Sakanya kawan nih sembahyang isya. Seorang sembahyang tarawih, salah juga, sah aja, terbalik sah, asalkan sama sembahyangnya itu dalam artian gerakannya, terkecuali sembahyang gerhana matahari itu berbeda atau gerhana bulan, karena rukuknya 2 kali, terkecuali umpat di rukuk yang kedua. Nah ini panjang ulun menjelaskan dan tidak terjadi juga di sini, jarang juga orang sembahyang. Nah, kalau sembahyang itu gerakannya sama aja setelah sah aja diikuti, apalagi misalnya kada tahu. Bila tahu makruh hukumnya. Nah, ada lagi? Ya. Iya. Mantap pertanyaannya. Kelas berat pertanyaannya. Bolehkah sembahyang jenazah itu kada berwudu? Boleh. Boleh kada berwudu, kada Bapak. Enggak, karena nilainya ulama mengatakan adalah doa aja, doa aja. Bolehkah bersandal sembahyangnya? Boleh. Yang pardugin boleh, cuma kalau bersandal di lapangan itu dilepas sandalnya, ingatkan. Sandalnya dilepas, kita berdiri di atas sandalnya. Berdiri di atas sandalnya. Alah, sama aja sembahyang fardu kayak itu juga. Dilepas sandalnya, diberdiri di atasnya. Kalau kita hendak berdiri di atas sandal. Kalau sembahyangnya sepatunya bersih, kita sudah berwudu, boleh aja sembahyang bersepatu. Waharatnya nih sembahyang bersepatu aja. Ya kalau bisa umrah misalnya ke Mekah, rancak melihat askar itunya bersepatu sembahyang. Berwudu kada tahu berwudu aja pokoknya bila orang takbirnya. Ya, takbirnya bersepatuan aja nya sembahyang. Ada kita Imam Syafi'i ini pian rapi sembahyang kita ini. Najis kada kawa kita ini. Ada orang itu dianggapnya yang lain kada najis. Sembahyang di manakah? Boleh aja sembahyang di mana aja boleh, asal jangan tempatnya itu suci ya. Boleh ya. Ada Bapak sembahyang itu. Jadi bolehlah, karena niatnya cuma doa. Misalnya orang ini sudah hendak sembahyang jenazah, kita mencari banyu ngalih, takbir langsung. Udah Bapak, bacaannya apa? Bacaannya Fatihah aja seberatan bolehlah, boleh. Bacaannya salawat seberatan bolehlah, boleh. Ulun gore disar kada bisa, kada bacaan bolehlah, boleh juga kada bacaan. Kada bisa, lain bisa, kada bisa. Sembahyang fardu aja boleh, kada bacaan kalau kada bisa. Nah, itulah.
Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi? Ya, boleh. Iya. Nah, ini harus bertiga mencontohkan, Ustaz. Bertiga, berdiri berdua sini. Ini gisirna. Kalau mencontohkan harus bertiga. Nah, ya, itu sudah stop. Nah, ini ulah jarang sini, ulah jarak sini. Nah, salah. Kamu lagi biar, kamu supaya kelihatan orang melihat banyak. Nah, inilah. Nah, kalau inya di situ, ini kosong kan? Ulun hendak mengisinya, karena kosong. Harusnya kalau kosong ini sebelah kanan ini dan begisir, atau sebelah kiri ini begisir. Jadi begisirnya dari sana, dari sini begisir. Nah, cara begisirnya kita ulun padahkan telah. Ini menurut Imam Syafi'i, bukan menurut imam lain lah. Nah, begisirnya ini. Nah, kalau yang di belakang itu ingatkan, biar begisirnya itu menutupi itu. Jangan noh. Oh, kelewatan, mundur bang misalnya lah, jangan. Nah, caranya itu, ini kalau di dalam kitab Syarasidin inilah, dalam kitab Syarasidin ini, bila kita mengangkat kaki, menurunkan, hukumnya 2 kali bergerak. Imam Syafi'i itu 3 kali bergerak batal hukumnya. Jadi kalau pian naikakan, turunkan hukum 2 kali. Kalau pian bisutakan ya hukum sekali. Apabila pian naikakan, turunkan, pian bertahan dulu sebentar. Hitungannya 2 kali. Pian angkat pulang yang sini, hitungnya turunkan jadi 2 kali lagi. Pokoknya setiap sempian bemendak itu hukumnya 2 kali. Kalau pian gisirakan aja seperti ini lagi gisirkan, hukum sekali. Sekali aja ini, jangan diangkat. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Luruskan barisan. Wah, batal sembahyang. Ini sudah sampai sini. Paham pian? Paham lah. Jadi cara menggantinya seperti itu. Nah, jangan langsung Nah, itu ada boleh. Ulun buru melihat di YouTube tuh kayak itu orang mengganti lain mazhab kita. Bebilok pulang, nikung. Nah, intinya itu batal hukumnya. Kalau menurut Imam Syafi'i lah. Nah, menurut Imam Syafi'i hukumnya batal. Biar dia usah diangkat, Ustaz. Sampailah. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha yusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha yusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Ampun, maafin, taridha, minta halal.